Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada kekurangan satu apapun ya. Nah, pada kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini, pada video kali ini misalnya hanya akan membacakan rangkuman materi kita sebelumnya tentang komoditas sayuran ya. Nah, komoditas tanaman sayuran. Dan seperti yang misalnya bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita ada ulangan hariannya, dan ulangan hariannya nanti akan misalnya sampaikan seperti apa ya, tapi yang pasti ulangan hariannya tidak jadi dalam bentuk quizzes ya. Nah, sebelum misalnya bahas tentang ulangan harian, silakan kamu buka buku kamu halaman 56. Karena yang akan misalnya sampaikan di sini adalah membacakan rangkuman materinya sebelum kamu mengerjakan ulangan hariannya. Oke, yang pertama di halaman 56 itu rangkumannya yaitu tentang tanaman sayuran ya. Yang nomor 1, tanaman sayuran adalah organisme yang sengaja ditanam orang pada media tertentu untuk diambil hasilnya sebagai bahan pangan yang disebut sayur mayur ya. Nah, yang kedua, berikut jenis-jenis tanaman sayuran berdasarkan morfologinya. Jenis-jenis tanaman sayur yang pertama adalah sayuran daun, yang kedua sayuran tangkai, yang ketiga sayuran bunga, yang keempat sayuran umbi, yang kelima sayuran buah, yang keenam sayuran biji, dan sayuran jamur. Itu adalah jenis-jenis tanaman sayuran. Dan yang ketiga, syarat tanam wortel. Jadi nanam wortel itu ada syarat-syaratnya biar dia bisa tumbuh ya, dan bisa tumbuh subur dan bisa mempunyai umbi yang bagus. Nah, yang pertama adalah ditanam di tanah yang gembur dengan pH 6,0 sampai 6,8 ya. Yang kedua, tumbuh baik di daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, suhu udara optimal antara 15,6 sampai 21,1 derajat Celcius. Dan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir bisa ditanam sepanjang tahun baik musim kemarau ataupun hujan. Jadi untuk penanaman wortel itu sangat mudah ya, sepanjang tahun bisa ditanam, tapi kita harus memperhatikan syarat tanamnya ya, dengan dari ketinggian laut seperti apa ya. Jadi tumbuh baik di daerah dengan ketinggian 1000, maksudnya itu diukur dari ketinggian lautnya ya. Di daerah biasanya wortel ini tumbuhnya di daerah yang dingin ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 4, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Ya. Sarananya itu yang pertama itu di situ ada bahan ya. Yaitu bahan itu apa sih? Yaitu benih atau bibit. Setelah itu pupuk, pestisida, media tanam ya. Dan alat pengolahan tanah ya. Tadi sudah misalnya bacakan bahan, sekarang alat pengolahan tanah yaitu skop, cangkul, dan garpu. Bukan garpu, emang mau makan. Oke, garu ya. Nah, dan yang terakhir alat pemeliharaan, ada gembor, sprayer, dan koret ya. Oke. Dan yang nomor 5, teknik budidaya meliputi kegiatan sebagai berikut ya, yaitu teknik budidaya yang pertama adalah pembibitan, yang kedua persiapan lahan atau media tanam, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengendalian hama penyakit, yang kelima pemeliharaan, dan ketujuh pemanenan, dan yang terakhir adalah pasca panen seperti yang telah misalnya jelaskan kemarin ya, dan yang seperti yang telah kamu praktekkan ya. Nah, yang nomor 6 atau yang terakhir dari rangkuman di buku adalah pemeliharaan tanaman sayuran pada polybag ya. Jadi pemeliharaannya itu yang pertama adalah menaruh polybag pada tempat yang membantu pertumbuhan tanaman ya. Contohnya itu seperti apa sih? Jangan taruh tanaman atau polybag itu di tempat yang terlalu panas kalau dia memang belum layak atau belum siap untuk di tempat terbuka ya. Terus menyirami tanaman dengan teratur. Siramlah tanaman seperti
kita mandi 2 kali sehari ya, pagi dan sore ya, jangan lupa disiram. Kalau nggak ada waktu, boleh disiram tanaman itu sekali saja, yaitu pada saat pagi, tapi jangan sampai lupa untuk menyiram tanaman kamu, karena kalau tidak disiram, apalagi kalau sedang cuaca panas, maka tanamannya nanti takut akan layu, kering, dan mati. Oke. Ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Jadi kalau kamu menanam sebuah tanaman, baik itu di pot atau di tanah langsung, jangan lupa untuk menyiangi atau membersihkan rumput-rumput yang tumbuh. Jangan kamu biarkan, karena rumput itu dia akan tumbuh subur dan memakan zat-zat yang bagus dari tanah ya. Jadi nanti tanaman kamu tidak akan tumbuh subur karena dimakan rumput. Nah, yang keempat adalah menggemburkan tanah dengan pupuk. Jadi biar tambah subur lagi, udah tanahnya bagus, ditambah pupuk, maka tanaman kamu akan tumbuh lebih bagus lagi. Terus yang kelima adalah memberantas hama penyakit bisa dengan pestisida. Ya. Jadi kalau seandainya tadi sudah disiangi, udah itu terus ada hama, kita harus berantas dengan pestisida biar hamanya itu pergi atau mati. Jadi tanaman kita bebas dari gangguan hama. Terus yang terakhir adalah membongkar tanah polybag lama dengan menggantinya dengan yang baru jika diperlukan ya. Oke. Jadi itu saja ya materi atau video kali ini, yaitu misalnya hanya membacakan rangkuman karena hari ini kita ada ulangan harian. Nah, untuk ulangan harian kamu tidak jadi dalam bentuk wishlist, tetapi ulangan hariannya itu adalah mengerjakan evaluasi bab 3 halaman 57 ya. Bab 3 halaman 57 bagian A dan bagian B. Bagian A dan bagian B. Bagian A 1 sampai 15 dan bagian B 1 sampai 5. Nah, untuk jawabannya tulis langsung di buku tulis jawabannya saja ya. Setelah itu kirim ke Miss Elia. Misalnya jawabannya A, tulis A-nya aja, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah titik-titik, dan jawabannya A, maka kamu tulis A-nya saja, nggak usah keterangannya. Oke, tapi kalau untuk isian atau ini sebutkan ya, disebutkan berarti tuliskan semua ya. Nah, itu dia ya soal untuk ulangan harian pada kesempatan hari ini pada bab 3, yaitu evaluasi bab 3 yang akan dikerjakannya ya. Untuk deadline pengumpulannya misalnya tunggu sampai jam 12 karena ini ulangan harian ya. Lebih cepat dikerjakan lebih bagus ya. Jadi itu ya materi atau hal yang misalnya sampaikan pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan ulangannya, kerjakan dengan teliti, jangan buru-buru, dan misalnya berharap kamu dapat nilai yang bagus ya, nilai di atas KKM semua, amin ya. Misalnya akhiri video kali ini, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.